Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rosid, NPM 2021010280. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan filsafat hukum yang terdiri dari ilmu hukum dan ilmu sosial. Yang pertama ada ilmu hukum. Di dalam ilmu hukum itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa filsafat hukum itu merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum menjadi objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Kemudian menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan, yakni mengetahui yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Kedua, disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Ketiga, ada norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, perkelakuan yang pantas atau diharapkan. Kemudian ada ilmu filsafat sosial, yang merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Kemudian sejak adanya Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan yang kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia mengancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Kemudian ada perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain yaitu berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesat. Lalu ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial yang pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dan adanya letak di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datang sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Sekian pemahaman materi tentang filsafat hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.